Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman penyitaan sebuah kapal tanker minyak. Kapal tersebut diidentifikasi sebagai Ocean Koi di Laut Oman dan penarikannya menuju pantai selatan negara itu Sabtu waktu setempat. IRGC mengklaim bahwa kapal tersebut berupaya mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional rakyat Iran. Mereka juga menuduh bahwa kapal tersebut membawa pengiriman minyak Iran dan telah memanfaatkan situasi regional dengan cara yang merugikan kepentingan Iran. Angkatan Laut Iran menegaskan telah mengarahkan kapal tanker tersebut ke pantai selatan negara Oman dan menyerahkannya kepada pihak berwenang kehakiman. IRGC menekankan bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggar atau agresor manapun. Iran susun mekanisme baru pungutan di Selat Hormuz dengan membatasi rute dan menarik pungutan bagi kapal asing. Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni memprotes keras dan menuntut kebebasan navigasi dunia. Pemerintah Iran tengah merancang mekanisme baru mengontrol lalu lintas maritim melalui rute khusus di Selat Hormuz. Jalur perairan strategis tersebut nantinya tidak lagi bebas diakses karena Iran berencana memberlakukan tarif khusus atas pelayanan keamanan navigasi yang mereka sediakan. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan Iran akan segera mengumumkan rencana tersebut secara resmi. Sementara kebijakan pembatasan dan pungutan biaya oleh Iran ini langsung memicu reaksi keras negara-negara barat. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menegaskan Selat Hormuz merupakan jalur internasional yang harus dibuka kembali tanpa adanya pungutan maupun aturan diskriminatif. Meloni menyatakan jalan keluar yang berkelanjutan untuk krisis di Selat Hormuz harus bersandar pada prinsip-prinsip hukum internasional. Meloni juga menegaskan Iran sama sekali tidak boleh memperoleh atau mengembangkan senjata nuklir karena hal itu berpotensi besar mengancam stabilitas keamanan negara-negara tetangganya di kawasan Teluk. Kapal induk terbesar Amerika USS Gerald R. Ford kembali ke pangkalan di Norfolk, Virginia, Amerika Serikat. Kapal kembali setelah penugasan di berbagai kawasan konflik termasuk operasi Epic Fury di Timur Tengah. Penugasan kapal induk Gerald Ford ini merupakan rekor penugasan terlama. Total 326 hari, kapal induk ini bertugas bersama 4.500 prajurit. Menteri Perang Pete Hegseth menyambut kepulangan kelompok tempur induk Gerald R. Ford. Dalam kelompok ini juga termasuk sejumlah kapal perusak yang diklaim sukses dalam misi di Iran. Dari kapal ini pula, jet-jet tempur dikirim dalam sejumlah gelombang serangan ke Iran. Sementara itu, berdasarkan pantauan radar penerbangan, selama beberapa jam terakhir, puluhan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat meninggalkan kawasan Timur Tengah. Pesawat-pesawat ini akan kembali ke pangkalan militer, namun belum diketahui lokasi pangkalan militer mana yang dituju. Dalam radar terlihat puluhan pesawat mengarah ke utara. Menteri Dalam Negeri Pakistan mengunjungi Iran untuk menjajaki upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran, Iran. Setibanya di Bandara Mendagri Pakistan, langsung disambut oleh sejumlah menteri Iran. Mendagri Pakistan akan berada di Iran selama 2 hari sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi upaya perdamaian regional, utamanya dalam negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal tetapi menghadapi kesulitan. Tim
Panggilan Sabit Merah kesulitan mengevakuasi korban serangan kekejaman Israel di Gaza Jumat malam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore. Pelaku penipuan, penyikapan, dan pemerkosaan mahasiswi korban penipuan lowongan kerja berhasil ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali ingkar dan membombardir Lebanon Selatan. Menteri Agama akan memimpin sidang isbat penentuan Idul Adha 2026. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon. Tentara Israel mengklaim telah menggempur 100 target Hizbullah sepanjang akhir pekan ini. Suara ledakan dan kepulan asap membumbung tinggi di sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Di antaranya di kota Tire, Majd al-Zun, Al-Khalila, Al-Hosh, Al-Bayada, dan Al-Hania. Tentara Israel menyebut telah meluncurkan drone dan bahan peledak ke area milik tentara Hizbullah selama 24 jam terakhir. Selama akhir pekan, Israel mengklaim telah menyerang sekitar 100 target Hizbullah di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Sementara itu sebagai balasan, Hizbullah menyebut telah menghancurkan buldoser tentara Israel di kota Deir Surya. Ledakan keras disertai kebakaran hebat terjadi di dekat wilayah Beit Shemesh, Israel. Namun ledakan itu dikabarkan sebagai eksperimen. Yo, Maze. Kebakaran hebat terjadi setelah ledakan keras di wilayah Beit Shemesh. Harian setempat menyatakan ledakan itu adalah bagian dari eksperimen yang direncanakan sebelumnya. Ledakan terjadi di lokasi uji coba perusahaan negara yang mengembangkan mesin untuk roket dan rudal. Pemirsa, Iran menerima ribuan pengaduan dari organisasi masyarakat sipil terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel. Keluhan tersebut mencakup insiden sekolah minap dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran Istana Golestan. Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu mereka telah menerima 2.250 pengaduan dari organisasi masyarakat sipil yang menuduh adanya kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iran, Ali Zainifan, mengatakan keluhan tersebut mencakup insiden sekolah minap dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran Istana Golestan. Zainifan menyebut Amerika Serikat dan Iran tidak memiliki warisan seperti itu sehingga mereka tidak dapat memahami betapa menyakitkannya kehancuran warisan tersebut bagi sebuah bangsa yang berakar kuat seperti Iran. Zainifan menambahkan dengan keterlibatan masyarakat sipil, Iran berhasil mengamankan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB di mana kejahatan-kejahatan tersebut dikutuk keras. 2250 شکایت از طرف تشکل‌های مردمی درباره جنایات بشری و ضد حقوق بشری که دشمنان ما انجام دادن از جمله مدرسه مینا یا تخریب در واقع آثار تمدنی و میراث فرهنگی ما. آخه دشمنان ما آثار تمدنی و میراث فرهنگی ندارن، نمیدونن چقدر تخریب آثار تمدنی درد آور برای یک ملت ریشه دار و عمیق. این رو ما طرح شکایت کردیم
کردیم و در واقع در حوزه محیط زیست تشکل‌های محیط زیستی ما اینها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت خارجه و با محوریت تشکل‌های مردمی همینها باعث شد که جلسه ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل تشکیل بشه و به نحو کم نظیری با رأی قاطع این جنایات رو در واقع محکوم کنند. Selain itu, Zenifan juga mengklaim kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan di awal perang pada akhir Februari 2026.